Selamat Halo, malam, Mbak. selamat malam. Kristen Islam, Mbak. Kristen dong. Silakan open game-nya. Anda mau bertanya atau mau Kristen. ditanya nih? Ditanya aja. Oh, ditanya aja. Ya udah, open game dulu lah. Iya sih. Soalnya dia biasa main di room sebelah loh. Baik, Mbak. Anda Kristen Protestan atau Katolik? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Saya mau tahu dong, Mbak. Yang cabut nyawa Ibu Yesus siapa? Yang mencabut nyawa Ibu Bunda Yesus. Maria. Allah. Macet. Siapa? Allah. Allah yang mana? Yang mana? Kok Allah yang mana sih, Pak Ustadz? Ya, Allah yang pertama, yang awal dan yang akhir. Ya, yang awal dan yang akhir, yang 3 dalam 1 gitu. Ya. Jadi Ya, Yesus adalah Allah gitu. Bukan. Terus? Jadi Yesus itu putra Allah yang tunggal. Yang Putra diutus. Allah yang tunggal. Oke. Terus kalau yang mencabut nyawa Yesus adalah Allah, berarti anak dengan Bapa kerjasama, betul? Salah, Pak Ustadz. Bukan yang mencabut gimana nyawa. pula? Kan Karena kan 3 dalam 1 toh gabungannya kan kayak gitu. Pak Ustadz bertanya, terus aku jawab, ya izinin dong. Iya, Kasih iyalah. kesempatan dong. Ya udah. Jawablah. Kalau Yesus itu bukan dicabut nyawa, tetapi dia meninggal di kayu salib. Intinya Pak Ustadz, contoh. Meninggal itu siapa yang cabut nyawanya? Pak Ustadz, contoh, ketika kita dibunuh seseorang, atau dipotong, digorok, kita mati kan? Secara logika kita mati terbunuh. Jikalau orang dicabut nyawanya, coba kita bandingin nih. Tiba-tiba nih, aku pada malam hari tiba-tiba meninggal tuh. Terus orang berkata kan, kok dia pada saat tidur tiba-tiba meninggal nih. Nah, ya udah Allah itu bisa saja mencabut loh Pak Ustadz. Kalau Yesus itu meninggal karena disiksa, disalib oleh karena menebus umat Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus. Yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib itu siapa? Bukan yang mencabut nyawanya. Gini loh Pak Ustadz, bukan dicabut. Dia itu meninggal. Dia tuh meninggal ketika seseorang disalib. Jangankan Yesus, ada 3 disalib, ada 3. Mbak, kalau gini Mbak ya. Kalau di Islam ada namanya malaikat Israel, petugas pencabut nyawa. Itu dalam Islam. Makanya saya tanyakan kepada Anda, siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Oke, saya jawab. Itu semua nyawa kembali kepada Allah yang awal dan yang akhir. Oke? Kembali kepada Allah sang pencipta. Siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Allah sendiri Pak Ustadz. Setiap nyawa itu kembali kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang awal dan yang akhir. Oke. Jadi ceritanya sang anak diambil Bapa gitu, dicabut nyawanya. Kembali kepada Allah Bapa yang awal dan yang akhir. Kembali kepada Allah Bapa yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Setiap napas. Contoh, Pak Ustadz, percaya nggak kalau Allah itu menciptakan Adam dan Hawa? Ya percaya, ciptaan. Terus nyawanya kembali kepada siapa? Kembali kepada sang pencipta. Gitu. Terus semua yang percaya, semua umat Allah, semua yang diciptakannya, napas itu kembali kepada Allah Bapa sang pencipta yang awal dan yang akhir. Ya itu saya tahu. Ya petugas pencabut nyawanya siapa?
Itu di Pak Ustadz yang membahas yang pencabut nyawa. Kalau di kami itu, napas kami itu kembali kepada Allah. Bahasan Ada yang cabut Bukan keluar dicabut. sendiri gitu. bukan dicabut, emang mencabut jagung. Cabut jagung teman-teman. Bukan dicabut. Kalau di Pak Ustadz yang Oke. meyakini, yang percaya itu ada pencabutan. Kalau di kami bukan mencabut, kembali nyawa itu kembali kepada Allah Bapa, kembali kepada Sang Pencipta. Jadi yang mencabut roh ibunya Yesus. Kok dicabut? Itu yang mengandadat Pak Ustadz yang mencabut. Yang mencabut kami nyawa ibu Yesus siapa? Di kami bukan Allah juga. mencabut. Bukan mencabut loh. Terus keluar sendiri gitu. Kok keluar sendiri? Nah, Mencabut mencabut salah, teman-teman, dicabut salah, keluar sendiri salah. Lalu gimana maunya gitu? Oh, Pak Ustadz gini ya, biar aku terangin. Ketika orang yang ada di kami tuh Nabi apa ya yang terangkat sendiri, terangkat, jadi dia tuh gak harus mati tetapi langsung diangkat hidup-hidup oleh Allah. Itu ada di Alkitab kami, Nabi apa ya, yang nggak meninggal dulu loh, dia nggak meninggal, emang dia terangkat ke surga tanpa dia merasakan mati, emang dia Siapa? benar-benar terangkat. Nabi Yesus. Bukan, jelas-jelas kan Yesus mati di kayu salib, dia kan disiksa, dia kan disalibkan, terus dia Hoak meninggal itu, secara manusia, meninggal. Oke, udah? Boleh saya tanya yang lain lagi? Silahkan dengan senang hati. Iya, masalahnya kayak gini teman-teman. Makin dia jelaskan, makin kagak jelas jadinya. Saya mau tanya ya tentang permasalahan apa ya teman-teman, saya mau bawa apa yuk? Aduh. Jangan diskusi lo, santai aja, santai. Baik, saya bukakan sebuah ayat ya, kepada Anda. Ini Bible Anda ya. Ya, Nih. ayat berapa? Ayat berapa? Saya ini belum ketemu nih jawabannya. Lukas 2 ayat 11. Kapan ada ayat sih? Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Markus Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 nomor 11. Bacain. Sama nggak dengan Lukas di 2. HP? Lukas Nomor 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu. Tuhan lahir, betul? Oke, Tuhan lahir ya. Sekarang Tuhan yang lahir tadi dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan. Nah, di situ Tuhan yang Yerusalem itu sudah menunggu. Itu Tuhan mana lagi gitu? Maaf Pak Ustadz. Nih, diserahkan ke- baca dua-duanya ya. Tuhan yang baru lahir tadi itu dibawa ke Yerusalem, lalu diserahkan kepada Tuhan yang senior. Yang mana Dan ayat berapa? Dua-duanya baca. Baca. Bacain. Ayat Dua-dua. Lukas 2, 22. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini membaca, kita kan karena membaca setengah-setengah nih. Kalau Alkitab itu biasanya dibaca keseluruhan. Itu pada saat itu Bukan itu Dan- pertanyaannya, Mbak.
Yang saya tanyakan di sini, Tuhan yang baru lahir tadi, nih ya, dibawa kepada Tuhan yang senior di Yerusalem. Ngerti? Yang di Yerusalem ini Tuhan mana lagi gitu? Itu pertanyaan saya. Pak Ustadz, itu maksudnya menyerahkan kepada Tuhan. Yang mana sih? Bentar aku baca keseluruhan, nggak boleh baca setengah-setengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mumpung dia masih jaga ini ya, baca. Mumpung dia masih baca kitabnya, teman-teman follow Bunda Mila ya, teman-teman semuanya. Tolong di follow beliau, karena beliau adalah orang yang selalu mendukung kita di dalam dunia perapologetan gitu ya. Mumpung 13.000 nih ya, ayo yang belum follow Bunda Mila follow dulu ya. Udah berteman, oke. Udah selesai bacanya. Nah, kalau Tuhan itu kembali kepada Allah juga, Pak Ustadz. Itu dia menyerahkan kepada siapa? Ada berapa Tuhan di situ? Kata Tuhan di situ balik lagi kepada Allah. Allah Bapaknya. Bapa Di yang mana? Allah bukan Tuhan, bukan. Loh, Pak Ustadz maksa. Pak Ustadz nanya. Memangnya Allah itu Terus Tuhan? Tuhan itu siapa? Ya iyalah. Allah Bapa, dia Tuhan juga. Namanya Tritunggal. Baik. Berarti Allah dengan Tuhan sama? Sama. Baik. Tuhan Sama, Allah. baik. Jadi kan itu Tuhan Allah Bapa bisa. Ya memang Yesus itu juga Tuhan. Karena dia Tritunggal loh. 1, 3 di dalam 1. Oke, kalaunya sama ya. Nih, tolong Anda bacakan ya. Nih. Kalau Allah dengan Tuhan itu sama, maka tolong baca ini. 1 Korintus 6 Ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Nomor 14 tuh. Bukan nomor, ayat. Kapan ada ayat kalian? Loh, kok kapan ada ayat? Bapak, itu Pak Ustadz buka itu dong. Ya. Baca. 1 Apa Korintus bacanya berapa nih? tadi? 1 Korintus 6 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Iya, kembali lagi Ya, Allah. kata Anda tadi Allah dengan Tuhan sama. Itu kayak gimana dia membangkitkan diri sendiri gitu? Pak Ustadz, coba ya dengan adem. Kalau misalkan kita nggak adem, nggak bakalan masuk. Jadi nggak seburu-buru. Iya, makanya tadi katanya Allah dengan Tuhan ini sama. Lalu gimana ceritanya Ya, boleh aku Allah yang jawab? membangkitkan Tuhan? Boleh aku jawab? Silakan. Kan tadi aku bilang Allah Tritunggal, 3 di dalam 1. Kalau Pak Ustadz bilang Allah membangkitkan Tuhan, tadi Pak Ustadz bilang Yesus itu Tuhan, iya Tuhan. Allah itu Tuhan, iya Tuhan. Aku mengakui Allah itu Tuhan, Allah itu juga Yesus. Yang saya bahas, Mbak, ya. Yang saya tanyakan, apakah dia di sini membangkitkan dirinya sendiri? Iya. Aku bilang iya. Bangkitin diri sendiri, habis mati bangkit sendiri dia, gitu. Iya, Allah serba bisa, Pak Ustadz. Semua dia bisa. Dia yang berkuasa. Allah yang membangkitkan Tuhan. Apa itu? Loh, tadi aku bilang Allah itu yang memiliki kuasa, dia Tritunggal, 3 di dalam 1. Malah nanya apa?
Terus kasih lalu gimana Tuhan senior dengan Tuhan junior tadi? Ya, maksudnya Lukas 2 nomor 11. Ini di sini ya teman-teman, perhatikan ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, lalu Tuhan yang dari kota Daud dibawa ke Yerusalem, ya teman-teman, untuk ditahirkan, ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi? Tuhan mana lagi? Tadi kan Tuhan baru lahir. Tiba-tiba ada pula Tuhan di Yerusalem yang menunggu. Pak Ustadz, aku kan udah bilang itu Allah itu sendiri. Apanya Allah itu sendiri? Nggak ngerti saya. Iya, mana bisa? Mana Pak Ustadz? Jawab pakai data gitu. Loh, jawab pakai data. Sekarang aku ini kan hanya umat Kristen doang. Istilahnya aku bukan seorang pendeta, bukan seorang itu. Kan Pak Ustadz nanya nih, aku heran Allah itu siapa, dikembalikan ke Tuhan. Terus aku jawab, bagi kami Allah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang rela dan mau. Di mana Yesus ngaku dirinya Allah? Bukan Allah. Allah. Iya, di mana Yesus ngaku dirinya adalah Allah? Ada di Alkitab. Aku sendirilah Mesias itu. Dari pengakuan Yesus, aku adalah Allah, kata Yesus. Mana? Sekarang gini loh Pak Ustaz. Aku kan hanya mau bilang nih, menurut pengertian aku sendiri nih sebagai umat Kristen ya, sebagai umat aja, karena kan aku bukan seorang pendeta. Terus kalau menurut aku sendiri Allah itu menurut kepercayaan dan pribadi aku, kan Pak Ustadz nanya, terus aku jawab sesuai yang aku pahami. Jadi kalau di kami itu Allah itu sudah menjadi kepercayaan bagi kami, dia sendiri, Yesus itu sendiri yang lahir dan rela menjadi manusia buat kami untuk menebus dosa. Yesus itu Allah sendiri yang menebus jadi manusia. Itu di mana pengakuan dia adalah Allah itu di mana? Pak Ustadz, bukan pengakuan, itu menurut kepercayaan kami dan kami akui. Berarti Anda tidak mengikuti Yesus gitu ajarannya? Loh, kok nggak mengikuti? Lah, kan lu pas. Mengikuti lah. Nah, kata Yesus kayak gimana? Hai Bani Israel, Tuhan kita itu Esa. Nggak ada dia bilang hai Bani Israel, Tuhan kita itu 3 dalam 1, nggak ada. Loh, itu tidak perlu dikatakan, itu kepercayaan dan iman kami umat Kristen loh Pak Ustaz. Ya berarti bukan ajaran Yesus. Bahwa Allah itu Allah Tritunggal bagi kami. Ya, Allah Tritunggal itu bukan ajaran Yesus kan? Loh, kok diajarkan? Kan kepercayaan kami loh. Kepercayaan kami. Kapan Yesus Ustadz, imani saja, udah. Ya benar Mbak ya, imani aja kan, nggak perlu belajar, benar nggak? Gini Mbak, ya sejak kapan Yesus mengatakan seperti yang saya katakan tadi? Dia mengajarkan Kristen kapan itu? Gak pernah. Loh, sekarang mengajarkan Tritunggal gak pernah. Sekarang gini, gantian nanya boleh? Iya, gantian nanya. Interaktif aja gitu. Sekarang menurut keimanan Pak Ustadz, menurut kepercayaan Pak Ustadz, Muhammad itu harus mengatakan apa dan mengapa Pak Ustadz mengikuti Muhammad? Atau itu Rob? Itu Robnya atau enggak? Bukan. Kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi, khotaman Nabiin. Kan kayak gitu. Ya, wama Muhammadun illa Rasul. Dia Rasul, bukan Tuhan. Terus kenapa Pak Ustadz itu kenapa mengikuti ajarannya atau percaya dia karena ada perintah Tuhan semesta alam ya, yang menciptakan langit dan bumi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh nabi itu kata Tuhan semesta alam. Ya, ada suri tauladan yang baik, ada perintahnya gitu. Ya sama seperti itu, kami juga mengimani karena emang Tuhan Yesus itu, jadi Allah itu gak harus bilang
Tritunggal, tiga. Ya Aku sudah. ini. Jadi kami Ya udah, kalau gitu gini aja. Ada nggak perkataan Yesus, jadilah kau Kristen? Ada nggak? sekarang Yesus itu bukan agama Kristen. Bukan Tuhan Yesus itu tidak Yesus beragama. bukan beragama Kristen. Iya, emang Ah, gak ada agama. Cuma lalu orang Kristen itu pengikut Yesus. Orang Bentar. Kristen itu, Anda katakan Yesus tidak punya agama? dia tidak membawa agama loh Pak Ustadz. Dia tidak membawa agama. Tidak membawa agama. Ya pelan-pelan Pak Ustadz. Santai aja. Iya, tidak membawa agama. Coba baca Matius 5 nomor 20. Matius 5. Matius 5. 20. Bentar. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat. Biarin biar dia Bentar. belajar kitabnya. Iyalah, biar sekalian paham juga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus pertanyaannya apa? Ya, agama apa yang dibawa Yesus di situ? Dengar ya Pak Ustaz, aku bacakan sekali lagi dan silakan fokus. Jika hidup keagamaanmu, di situ dikatakan Yesus tidak membawa agama. Keagamaanmu jika hidup. Contohnya Pak Ustaz Islam. Keagamaannya Pak Ustaz Islam. Keagamaannya aku Kristen. Di situ tidak dikatakan agama Kristen, agama Islam, tetapi keagamaanmu yang yang manusia anut di bumi ini. Terus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, dapat nggak? Tidak lebih benar. Makanya tidak lebih benar kan? Daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Lalu agama apa yang dimaksud Yesus? Bukan harus agama apa yang dimaksud itu dulu. Susah Yesus kalau nggak kita bawa agama. Tidak gini, maka aku berkata kata Yesus, jika hidup kamu ya keagamaanmu, artinya apa? Keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli Taurat atau orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi di situ ada agama. Apa agama yang dimaksud oleh Yesus? Iya, aku boleh jawab. Ya. Iya, tapi biar karena aku selesai ngomong dulu ya. Kalau Pak Ustadz jawab nyaut-nyaut, aku belum selesai nerangin, susah Pak Ustadz. Nggak bakalan ngerti. Boleh nggak? Oke, terus? Contoh di situ seperti ini. Jika Pak Ustadz kan agama Islam nih, terus aku Kristen kan. Contoh gini, dibandingkan agama-agama itu, jika tidak lebih baik, jika tidak benar, contoh dikatakan di sini dibandingkan orang-orang Farisi. Contoh aku nih Kristen, terus orang-orang Farisi itu aku nggak tahu lah agama apa mereka tuh. Nah, jika agamaku tidak lebih benar, di situ dikatakan jika hidup keagamaanmu. Agama apa yang dimaksud? Nggak ada agama. Kan di situ. Udah ada agama di situ, ya. Kau bilang dia kagak bawa agama, sudah ada agama di situ. Di situ mengatakan keagamaanmu yang dianut. Contoh nih orang Farisi, kita taruhlah agama baru, aku ciptain agama ya. Contoh dia agama Nukini. Aku agama Kristen. Nah, aku agama Kristen, aku hidup benar nih. Orang-orang Farisi jadi Anda maunya Yesus itu ateis gitu? Pak Ustadz, kalau pada saat aku nerangin ketika sudah dapat jawabannya Pak Ustadz, itu menurut aku ya langsung kayak motong-motong aku gitu loh, memotong. Pas aku udah terangin keagamaanmu Pak Ustadz langsung itu kan tuh kan
yang nggak nyambung, nggak dapat jawabannya, nggak dapat. Aku nggak ngerti apa Ustadz ngerti apa enggak, atau sengaja atau membelokkan omongan aku atau jawabanku, aku nggak tahu. Kan aku bilang di situ jika keagamaanmu, Tuhan nggak bilang, nggak nentuin di situ agama apa loh. Dia Tuhan itu hanya membedakan, mengatakan di situ membedakan antara agamaku dengan agama, contoh dengan agama Pak Ustadz. Siapa yang lebih benar? Cobalah Pak Ustadz. Bentar aku baca ya dengan pelan ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, di situ Tuhan tidak mematokkan agama apapun, tetapi keagamaanmu. Sama dengan suku, terserah suku Minang, suku Jawa, suku apa sih? Tuhan nggak memandang, tapi Tuhan menyebutkan suku. Jika sukumu tidak lebih benar dari, dapat nggak sih? Dapat nggak? Kamu tahu nggak Yesus itu ngomong sama siapa saat itu? Yesus ngomong sama-sama, maka aku berkata, coba bentar aku baca dari ayat atas, soalnya kalau Ayo. ayat Alkitab dibaca setengah-setengah nggak ngerti. Orang mudeng kan? Ya. Orang aku bukan seorang pendeta, aku hanya umat beragama Kristen kok. Ya wajar lah. Maka aku berkata kepadamu, tempat perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata padamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di situ Tuhan nggak membawa agama loh Pak Ustadz. Iya, dia ngomong sama siapa itu? Omongan yang disampaikannya itu sama siapa? Sama siapa ya? Karena memang ini Alkitab kami. Nih saya jelaskan ya. Dia saat itu ngomong kepada murid-muridnya. Jadi Yesus dan murid-muridnya punya agama. Gimana sih? Iya gitu. Iya gitu. Tapi tidak membawa agama Kristen, di situ tidak disebutkan. Ya memang Kristen nggak dikenal. Ya udah, Pak Ustadz ngerti tapi so nggak ngerti. Iya, jangan ngotot gitu. Dia ngomong sama murid-muridnya, ya ngomong sama muridnya punya agama. Jadi Yesus itu bawa agama. Mana sih? Emang oke, bawa agama. Terus Yesus itu bawa agama apa di situ? Coba aku tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz ngotot. Lah, ya ini kan tidak disebutkan, betul? Iya, agama apa? Agama apa? Coba aku balik nanya. Tidak disebutkan ini. Ya udah, memang nggak disebutkan, hanya dibilang keagamaanmu. Tapi waktu itu dia ngomong sama murid-muridnya, keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Agama apa murid-muridnya? Dia tidak membawakan agama. Agama apa yang dibawa Yesus? Kan gitu. Tidak membawa agama. Kayak gitu. Masa Pak Ustadz maksa? Aku bilang sendiri tidak membawa agama, masa? Aduh, oke lah ya. Mbak, kayaknya saya izin istirahat dulu dah. Besok-besok kita sambung ya. Oke Pak Ustadz. Oke ya. Aku izin turunkan dulu ya. Oke. Selamat malam. Ngotot aja Bunda Mila.